Tuhan Shalom, selamat pagi, kita berjumpa kembali pagi hari ini untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Sebelumnya mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini, terima kasih buat pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi kami di hari yang baru yang kembali Tuhan beri bagi kami saat pagi hari ini. Kami sudah ada, kami bangun dengan tubuh yang sehat oleh karena kasih anugerah pertolongan Tuhan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Mari berbicara kepada kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu terus menjadi pedoman, penuntun bagi setiap langkah kami menerangi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, tolong hamba-Mu Tuhan, tolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, maka semua ikut bersama-sama dengan kami saat pagi hari ini. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini tanggal 24 Juni tahun 2020, maka sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita sudah sampai kepada kitab Mazmur. Kita akan pada hari mulai dari Mazmur pasal 1 sampai yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan kitab Mazmur, maka di kitab Mazmur ini, saudara terkasih, ini garis besarnya itu ada 5 pembagian. Jadi 5 pembagian. Kalau kita lihat juga di sini sudah ditaruhkan oleh LAI, yaitu jilid 1 sampai 41, yang kedua 42 sampai 72, yang ketiga 73 sampai 89, 4 90 sampai 106, dan yang kelima 107 sampai 150. Dan kalau kita perhatikan juga Mazmur ini penulisnya bukan cuma seorang. Kalau memang ada juga banyak Daud nulis, tapi juga ada beberapa orang lain yang menulis kitab Mazmur ini, ya. Dan kalau kita perhatikan judul dalam bahasa Ibrani untuk kitab Mazmur adalah Tehillim, yang berarti puji-pujian. Dalam Septuaginta, kitab Septuaginta itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani, dikerjakan sekitar tahun 200 sebelum Masehi, ialah salmoi, yang berarti nyanyian yang diiringi alat musik gesek atau petik. Ya, kalau kita perhatikan saudaraku, musik ini memainkan peranan penting dalam ibadah Israel. Nah, ya kita perhatikan waktu Daud memindahkan ke Yerusalem, maka dia di Yerusalem, saudara, maka diangkatlah para penyanyi-penyanyi, ya, di 1 Tawar 15, ya. 1 Tawar 15, 16 sampai 22. Mazmur menjadi nyanyian pujian bangsa Israel. Nah, pada pagi hari ini kita akan perhatikan di Mazmur pasal yang ketiga, ya. Mazmur pasal yang ketiga ini dalam perikopnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat yang kedua, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku memeringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Tolongan salah. Aku yang terkasih, ini satu pengajaran yang begitu baik, ya, untuk kita pelajari bersama-sama dalam pengalaman Raja Daud, ya. Kita tahu bahwa Raja Daud ini sebagai seorang raja ada begitu banyak musuh-musuh atau begitu banyak tantangan yang dihadapkan kepada dia, baik setelah diurapi menjadi raja dan tidak langsung menjadi raja, ya, pada umur yang begitu muda, dan ketika dia menjadi seorang kepala yang mengepalai prajurit Saul pada saat itu, dan Saul akhirnya jadi iri hati, panas hati karena lihat kesuksesan yang selalu dialami oleh Daud. Kemanapun ia pergi berperang, ia selalu menang. Dan sesudah itu orang Israel bernyanyi berbalas-balasan. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul beribu-ribu. Dan dari situlah timbul panas hati kepada Daud.
dan mencari jalan untuk mematikan Daud, membunuhnya, ya, atau menghambat supaya orang ini karirnya tidak melejit lagi. Jadi kita matikan saja, ya, kata seperti itu. Tapi usaha-usaha daripada Saul untuk membunuh Daud ternyata tidak berhasil, ya. Dan kalau kita lihat akhirnya Saul yang harus mati dalam pertempuran bersama anak-anaknya bersama dengan dia, dan akhirnya Daud diangkat menjadi raja, ya, di Hebron 7 tahun dan atas seluruh Israel 33 tahun. Jadi 40 tahun lamanya dia merintah. Nah, sini kita kasih ini dalam ayat pertama, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Aku bawa di sini dalam perikopnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Satu pengajaran yang baik bagi kita bahwa dalam menghadapi musuh yang akan diperhadapkan kepada dia, maka pagi-pagi sebelum semuanya dia jalankan aktivitasnya lebih jauh, bahkan aktivitas sebagai seorang raja juga, dan dalam menghadapi setiap tantangan yang ada, dalam menghadapi setiap perjuangan yang ada, bahkan musuh-musuh yang ada di depan dengan berbagai macam tipu dayanya, rancangannya yang ingin memberikan kesesakan kepada Daud sebagai seorang raja dan juga sekaligus sebagai seorang pemimpin yang harus menggembalakan orang Israel pada saat itu. Maka bahwa diajarkan oleh firman Tuhan nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ada satu nyanyian, ada sebuah pujian yang dilakukan, dinyanyikan kepada Tuhan. Bahwa dalam menghadapi musuh ini bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kegagahan kita, tapi dihadapi dengan sebuah doa, dihadapi dengan sebuah nyanyian. Dan tentunya nyanyian ini bukanlah nyanyian kelemahan, nyanyian tidak ada harapan, nyanyian kebimbangan, nyanyian kekhawatiran, tapi nyanyian ini adalah nyanyian iman, nyanyian pengagungan, nyanyian syukur, atau hatinya dipenuhi dengan syukur, ya, pikirannya, hatinya, mulutnya dipenuhi dengan syukur, supaya manakala ada tekanan datang itu tidak mempengaruhi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bahwa tekanan terkadang ketika ada tantangan datang yang diperhadapkan kepada kita, yang datang kepada kehidupan kita yang terkadang begitu membebani, ya, memberikan tekanan baik kepada pikiran, ya, dan akhirnya berdampak kepada bagian kehidupan kita. Nah, tapi saudaraku yang terkasih, bahwa sebagai seorang raja, sebagai seorang yang punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan dan menghadapi banyak tekanan, peperangan, ya, ada begitu banyak tantangan yang silih berganti kepada Daud, dan pasti itu akan memberikan tekanan kepada pikirannya dia. Dan manakala tekanan kepada pikirannya menjadi berat, maka saudaraku, kalau misalnya menjadi begitu berat dan tidak bisa dikuasai, maka itu bisa memberikan kelemahan kepada bagian-bagian tubuh yang lainnya. Ya, karena kalau kita baca juga bahwa ternyata penyakit itu juga banyak ditimbulkan oleh karena dari pikiran. Nah, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menghadapi tersebut. Alkitab sudah begitu luar biasa mengajarkan kepada kehidupan kita bahwa dengan kekuatan kita tidak mampu. Dengan kekuatan kita untuk menghadapi peperangan yang ada, tantangan yang ada, dengan kekuatan kita, kemampuan kita tidak mampu, karena kita begitu terbatas. Tapi Tuhan memberikan sebuah jalan, sebuah cara bagaimana untuk menghadapi ini, ya. Karena itu Alkitab juga mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Jadi di dalam pikiran ini kita ini Alkitab coba menanamkan sesuatu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita taruh itu sangat penting, ya. Apa yang kita ingin lakukan sepanjang hari itu sangat penting. Kalau misalnya sepanjang hari ini ada serangan datang dan musuh datang, beban datang dengan berbagai bentuknya, berbagai macam lini, dan itu yang saya katakan juga misalnya seperti Ayub yang dicobai dalam berbagai lini kehidupan, ya, baik secara di dalam keluarganya, secara ekonomi, secara fisik, habis itu juga dikucilkan, ya, sahabat-sahabatnya memberikan tekanan lagi, terus dalam kebimbangan, maka dengan kekuatan kita tidak akan mampu untuk menghadapi ini. Nah, kalau misalnya itu datang kepada kita, maka kalau misalnya kita akan menjalani kehidupan sepanjang hari itu, dan itu yang kita pikirkan, maka aku terkasih bahwa itu akan lebih menambah
beban, bahkan bisa menyebabkan kita, anggota tubuh kita menjadi lemah dan mendatangkan penyakit. Tapi saudaraku, Alkitab mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita melalui seorang pengalaman Raja Daud, ya, bahwa dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi setiap tantangan, dia memenuhi hidupnya, memenuhi hatinya, memenuhi pikirannya dengan pujian. Jadi memperkatakan puji-pujian, melakukan puji-pujian, ya, kepada Tuhan. Pujian apa nih? Pasti pujian sukacita, pujian kemenangan, pujian pengharapan, pujian yang membangkitkan iman. Pujian bahwa sekalipun saya ada musuh di depan, tetapi aku, ya sebagaimana katakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Tantangan boleh ada, ini boleh ada, tapi saya akan menjalani hari ini dan saya tidak akan memikirkan tantangan tersebut. Tapi saya akan menjalani hari saya ini dengan pujian kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan bahwa Dia Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang akan melindungi, perisai yang memagari saya. Ya, memang pada waktu kita menjalani itu tantangan ada, tetapi kita ditaruhkan sebuah iman. Kita taruhkan sebuah iman kepada kita di dalam hati kita, di dalam mulut kita, bahkan juga melalui pikiran kita atau panca indera kita. Ya, manakala mata ini melihat tantangan yang ada, maka saudaraku terkasih, ketika mata ini melihat dan segera sesudah ketajaman rohani kita oleh firman Tuhan, maka segera juga kita oleh pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, supaya mata jasmani yang melihat apa yang ada di depan itu, maka segera dengan mulut kita oleh pertolongan Tuhan mulai menyanyikan pujian kepada Tuhan, mulai mengagungkan besar nama Tuhan. Jadi hati ini dipenuhi dengan syukur kepada Tuhan, dipenuhi ucapan Tuhan sekalipun ada musuh. Nah, di sini kalau kita perhatikan ketika ia lari dari Absalom yang ingin mengkudeta dia, ya, anaknya yang mengkudeta dari kedudukannya sebagai raja. Nah, dia katakan bahwa, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Dia tahu bahwa sangat banyak lawanku. Ya, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan. Sangat begitu banyak musuh, begitu banyak lawan, begitu banyak tantangan. Ya, banyak orang yang bangkit menyerang aku, yang ingin menghalangi langkah saya, ya, yang mau mengkudeta saya dari posisi sebagai seorang raja, pemimpin, atau juga ingin mematikan karya saya ke depan, ya, rencana Tuhan ke depan, ya, apa yang menjadi mau Tuhan melalui kehidupan saya untuk umat Tuhan, untuk umat yang dipimpin pada saat itu, ya, untuk menggembalakan mereka, membimbing mereka, ya. Tapi sekarang saya menghadapi situasi yang ini sekarang. Ada musuh yang ingin menyerang, ada tantangan. Nah, yang datang, banyak orang yang berkata, tambah lagi, ada lagi perkataan-perkataan yang saya terima. Ini perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang menyerang, yang mengatakan baginya tidak ada pertolongan. Ya, baginya tidak ada, siapa lagi sih yang bisa menolong? Dan itu juga mungkin saudara yang kita dengar bahwa secara real nyata kita berhadapan dengan tantangan yang ada. Tapi sesudah itu juga pada saat yang bersamaan juga ada juga yang kata-kata lontaran-lontaran, serangan-serangan negatif yang kita terima. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan, tidak ada pertolongan lagi, tidak ada jalan keluar lagi. Dan itu yang terus. Dan kalau misalnya kita membiarkan telinga kita, hati kita terus mendengar ini, maka itu akan melemahkan seluruh kehidupan kita. Ya, sehingga akan mempengaruhi kehidupan kita. Mempengaruhi bahwa sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Nah, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dari ini yang saya katakan bahwa kita dengan kekuatan kita tidak bisa. Maka mulailah hati, kehidupan kita dipenuhi dengan nyanyian, pujian syukur kepada Tuhan. Dan kita tahu pada hari ini ada begitu banyak lagu-lagu yang oleh anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan, oleh ilham roh, mereka menulis lagu-lagu yang merupakan sebuah penyataan iman, ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, lagu-lagu yang memberikan ketenangan, lagu-lagu yang memberikan pengharapan. Orang boleh berkata ini tentang saya, orang boleh menyerang saya dengan perkataan ini, musuh yang ada di hadapan, tantangan yang ada di hadapan, dan juga situasi yang lainnya lagi. Tapi saya mau memuji Tuhan, memenuhi hati dengan pujian dan syukur kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan
pujian kepada Tuhan. Sepanjang hari kuberikan penghormatan kepada Tuhan. Ya, bahwa inilah satu kunci untuk kita boleh mengalami sebuah kemenangan. Supaya hidup ini tetap bergairah. Hidup ini dimanapun kita berada, dimanapun saya dan saudara Tuhan izinkan ada pada hari ini, saudara kita tahu bahwa tetap ada pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita melalui kata-kata iman yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah sebabnya pada pagi hari sebelum beraktivitas sepanjang hari ini, berarti diawali dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ya, dalam menghadapi setiap tekanan, dalam menghadapi setiap tantangan. Dan dia berkata dengan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku dengan nyaring. Aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tapi ada sebuah perkataan iman yang disampaikan. Tetapi Engkau, saya tidak mau peduli apa kata orang. Saya tidak mau peduli apa lontaran-lontaran negatif tentang saya. Tentang yang mengatakan banyak hal. Ya, perkataan-perkataan yang ingin menyerang dan terus memberikan tekanan kepada pikiran saya. Ya, yang dapat berpengaruh kepada ini. Aku percaya kepada itu. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Maka ia menjawab bahwa setiap seruan orang percaya, orang benar, didengar oleh Tuhan. Seruannya didengar oleh Tuhan. Dan ini juga yang menjadi setiap doa kita. Bahwa sekali lagi di dalam menghadapi setiap ketangan, jangan sampai juga sepanjang hari yang akan kita jalani itu penuh dengan persungutan. Ya, penuh dengan keluhan-keluhan. Ya, bahwa yang sampai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Ya, saudaraku, bahwa hidup ini dipenuhi dengan keluhan-keluhan. Ya, tetapi justru kita awali langkah kita nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ada sebuah nyanyian, tapi Engkau Tuhan adalah perisai. Ya, maka saudaraku kita taruh, makin akan pengaruh kita sehingga menjadi orang yang bergairah, bersemangat. Ya, karena kita tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di ayat yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ini menandakan bahwa sesudah diserahkan semuanya seruan kepada Tuhan, maka sekarang dia bisa berbaring dengan tenang. Jangan dipikirkan lagi. Ya, aku membaringkan diri, jadi jangan sampai ketika sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, lalu masih merasa bahwa bisa tidak Tuhan tolong saya? Bisa tidak Tuhan memberikan kemenangan kepada saya? Tapi dia boleh mengalami sebuah ketenangan. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Saya dengan tenang pergi tidur. Ya. Dan aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jadi ada sebuah ketenangan, keyakinan yang kuat kepada Tuhan bahwa tantangan boleh ada, tapi dengan perkataan iman yang Tuhan beri kepada saya, dengan puji-pujian, ya, maka itu akan memberikan sebuah kemenangan pengharapan bagi saya. Berarti saudaraku terkasih bahwa betapa pentingnya setiap kehidupan kita ini dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Nyanyian-nyanyian pagi, nyanyian-nyanyian pengagungan kepada Tuhan. Nyanyian-nyanyian ucapan syukur kepada Tuhan. Nyanyian-nyanyian kemenangan. Ya, nyanyian-nyanyian mengalami pertolongan Tuhan. Nyanyian-nyanyian yang mengatakan bahwa Tuhan adalah perisai. Tuhan adalah pertolongan. Tuhan adalah segala-galanya. Dia yang memberikan harapan. Dia yang memberikan ketenangan. Dia yang memberikan kekuatan untuk menjalani setiap hari. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi saya tidak akan dipengaruhi oleh masalah tersebut. Saya tidak akan biarkan pikiran saya untuk memikirkan masalah-masalah, tantangan, serangan-serangan negatif, lontaran-lontaran yang tidak benar tentang hidup saya. Tapi saya dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan, nyanyian iman bahwa Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah pertolongan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, maka ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Lalu sudah itu maka oleh pertolongan Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Ya, aku membaringkan diri lalu tidur. Ya, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Jadi ada sebuah jaminan
ketenangan di sana. Sebagaimana juga dikatakan Mazmur, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Ya, dan mengeluarkannya dari kesesakan. Bahwa hati kita pada hari ini, kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita melekat dengan Tuhan. Ya, melekat kepada Dia. Menghadapi setiap apa yang harus kita hadapi, bukan dengan kekuatan kita, tapi menghadapi dengan sebuah doa, dengan sebuah pujian kepada Tuhan. Ya, makanya hati saudara, hati kita pada hari ini penuhi hati saya dan saudara dengan pujian kepada Tuhan dalam menghadapi setiap apa yang ada. Bahkan waktu pagi hari, pagi-pagi sebelum kita menjalani aktivitas kita, mari penuhi hati ini dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, puji-pujian kemenangan, nyanyian-nyanyian iman, ya, dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku terkasih, dimanapun saya dan saudara berada pada hari ini, ya, apalagi kita pada hari ini dengan teknologi yang begitu memudahkan, ya, di smartphone kita masing-masing. Kenapa tidak kita menaruh, ya, puji-pujian dalam smartphone kita, ya, dan itu yang kita dengar, itu yang kita lakukan juga bersama-sama, ya, dan juga setiap nyanyian-nyanyian yang kita ketahui, apa tidak kita boleh sampaikan pujian kita kepada Tuhan. Musuh boleh ada, tantangan boleh ada, serangan negatif boleh ada, lontaran ini boleh datang kepada saya, tetapi hati yang dipenuhi dengan pujian, dengan nyanyian, bahwa dalam menghadapi itu kita hadapi dengan nyanyian. Aku terkasih bahwa kita tahu juga suatu ketika di kerajaan Yerusalem, Yehuda, bahwa untuk menghadapi musuh yang datang, ya, daripada pemerintahan Raja Yosafat, maka musuh yang besar yang datang itu, mereka mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan sesudah berunding dengan rakyat, saudaraku dikasih dikatakan bahwa pada esok harinya diangkatlah orang-orang yang akan bernyanyi dalam pakaian kudus. Saudaraku, ketika musuh mulai datang, mereka mulai menyanyikan nyanyian. Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan. Ya, dan ketika mereka mulai menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan, saudaraku yang terkasih, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, Tuhan membuat penghadangan dan Tuhan memberikan kemenangan sehingga musuh itu berperang melawan sesama mereka. Demikian juga mengalahkan tembok Yeriko yang begitu kuat dengan seruan. Nah, ini adalah satu kunci yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita, ya, supaya hati ini dipenuhi dengan syukur, bukan memikirkan tantangannya ada, bukan memikirkan masalah. Dengan kita memenuhi pujian kita dengan syukur, kita tahu bahwa Tuhan berikan kemenangan kepada setiap kehidupan kita. Saudaraku terkasih, apapun yang kita alami pada saat pagi hari ini, saudaraku terkasih, mari kita belajar kepada firman Tuhan. Mari kita mulai belajar untuk kita memuji Tuhan, menghadapi setiap tantangan yang ada dengan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ya, nyanyian-nyanyian kemenangan, nyanyian-nyanyian bahwa Tuhan, Engkaulah perisai, Engkaulah pertolongan. Jangan peduli apa kata orang, serangan orang terhadap setiap kehidupan kita. Tetapi saudaraku terkasih, kita berkata dengan iman. Saudaraku terkasih bahwa Dia adalah pertolongan kita, Dia adalah perisai kita, bahwa Tuhan yang telah menebus setiap kehidupan kita, yang memberikan nyawanya, memberikan segala-galanya bagi kita, mengganti setiap kutuk hukuman dosa kita, maka Dia juga yang sama, Dia akan terus peduli dengan apa yang saya dan saudara alami pada hari ini, supaya hidup ini terus berkemenangan, hidup ini terus bergairah menjalani kehidupan ini. Kita tahu Tuhan hidup, Tuhan berikan kemenangan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, memberkati semua kita pada hari ini. Saya berdoa dalam menghadapi setiap apa yang kita gumuli, tantangan yang kita hadapi pada hari ini, kita tahu ada pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tetap ada sukacita Tuhan, tetap ada damai sejahtera Tuhan, bahkan tetap ada puji-pujian dalam mulut kita, dalam hati kita untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami syukur kepada-Mu Tuhan, saat pagi hari ini kami kembali diajar oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahwa menghadapi apa yang ada, tantangan yang ada, berbagai macam serangan, tekanan, dan juga lontaran-lontaran negatif Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu. Ya Tuhan, bahwa kekuatan kami terbatas ya Tuhan. Tapi Engkau memberikan sebuah rahasia kepada kehidupan kami Tuhan. Bahwa di dalam hati, di dalam pikiran kami dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan. Supaya ya Tuhan, dalam pikirannya dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan, maka Roh Kudus berkarya sehingga itu akan memberikan kekuatan kepada kehidupan kami ya Tuhan. Tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif ya Tuhan. Perkataan-perkataan yang negatif yang dibicarakan orang tentang kehidupan kami. Tapi dipenuhi ya Tuhan dengan apa kata firman-Mu tentang kehidupan kami Tuhan. Masalah memang ada, tantangan memang ada, pergumulan memang ada Tuhan. Tapi kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau sumber kemenangan, Engkau segala-galanya, Engkau pertolongan kami ya Tuhan. Dan itulah yang mau kami sampaikan, itulah yang mau kami lakukan, itulah yang mau kami ucapkan ya Tuhan dengan iman ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu
Tuhan kami hidup dan Tuhan akan menolong kehidupan kami Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, setiap mereka ikut bersama-sama dengan kami pada hari ini Tuhan. Dan hati kami, kehidupan kami dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian syukur kepada Tuhan. Nyanyian-nyanyian kemenangan ya Tuhan. Nyanyian-nyanyian yang kami boleh rasakan ada pertolongan Tuhan dalamnya Tuhan. Dalam menghadapi sepanjang hari kami. Dalam menghadapi setiap tugas, tanggung jawab, setiap beban yang ada. Tuhan ada, Tuhan menolong seluruh umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga hati kami, kehidupan kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu. Kami bersyukur pagi hari ini. Mentolong sepanjang hari ini Tuhan. Aktivitas kami, apa yang kami kerjakan, ya Tuhan, yang beraktivitas, yang bekerja, dan juga di tengah-tengah situasi yang ada Tuhan, pandemik ini Tuhan, dan Tuhan terus melindungi, menolong ya Tuhan, bahkan setiap kewaspadaan yang sudah lakukan, menjalankan protokol kesehatan, di atas semuanya Tuhan turut campur tangan Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih, berkati langkah kami dan Tuhan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini dan shalom.